Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wong Brebes TV Online. Masih di acara Banjur Ramadan. Ya, pasti seperti biasanya Banjur Ramadan itu adalah bedah film Wong Brebes TV Online dari sudut agamanya, biar bisa dijadikan sebuah hikmah atau manfaat yang didapat sama orang-orang yang menontonnya, terutama saya juga ya. Tentunya masih bersama saya Alul Furqon dan bersama Ustadz Imron. Terlalu berat bang, nggak manggil Ustadz ini. Dari anak-anak ini ya. Cak atau Kang atau Mas gitu ya. Episode sebelumnya berat, ini berat lagi masih ya. Iya masih berat bang. Kayaknya masih udah pantas Ustadz. Emang Ustadz kan? Ustadz apa? Ustadz Yamed. Ustadz Imron. Oh. Ali Imron. Udah nggak apa-apa lah. Kan bukan Anda yang menyebut, tapi Orang lain itu. Para orang lain. Menurut saya sih ketika orang lain itu memanggil saya Ustadz ya, itu masih belum pantas buat saya untuk diembel-embeli kata Ustadz gitu. Berarti pengennya disebutnya apa, Ustadz? Ya biasa aja, Mas Cimong, Mas atau Cimong. Iya. Oh, ya wis. Kang itu atau yang lainnya. Kita disclaimer, kita ulangi kembali lah. Ibaratnya kenapa disclaimer ya? Disclaimer. Bahasa Inggris tapi nggak tahu artinya saya itu. Intinya kita dilekam ya, berarti Mas Cimong ataupun atau Mas siapa Imron lah ya. Yang terpenting ketika semuanya memanggil saya itu tidak memberatkan embel-embel tersebut gitu. Terlalu merendah. Padahal biar channel saya bagus ya Ustadz. Enggak juga sih ya. Kita kan emang sengaja mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita ya, yaitu Mas Simong yang memang titelnya menurut saya Ustadz ya, sering ngimami masa enggak Ustadz ya, cuman karena beliau keberatan ya sudah kita sebut aja Mas Cimong, Mas Imron lah seperti itu. Cimong apa Imron nih Mas? Imron. Imron aja, Mas Imron. Gimana Ustadz Imron? Ustadz lagi. Gimana Mas Imron? Alhamdulillah sehat ya Bang. Sehat ya. Kayaknya untuk sore hari ini ya, sore hari ini cuaca itu alhamdulillah cerah ya. Cerah. Seperti wajahnya Mas Ali cerah gitu. Oh, Masya Allah, cerah. Ini bukan cerah, tapi banyak panunya. Wah, enggak dong. Ya gini ya, Ustadz, Mas Imron ya. Kita lihat dulu filmnya sebelum kita menjelaskannya. Jadi biar kita langsung diaplikasikan dari film itu seperti apa. Ini dia film tentang iri hati. Toblek eta si Romlah 2 tahun di Arab gelang ngerempyog tasna hade bajuna hade kulitna glowing iraha aing sih bisa mulih dan kitu iraha boga dan kitu Ih, si Imas Linde. Kumaha? teu ieu keunaan sirung jang wadang beurang. Indung si Imas mah munggang ge sireum ge jang madang ti baheula hirupna belangsak bae. Kan beda jeung sia Rombla mas ge ngerempyog tasna hade baju gamisna hade jadi kabita. Nya nya hirup mah kudu mewah ye, jegurang. Kamana si Rombla bajuna rapi teman. Ih, nyar kabaros nyar kagesek duit. Hebat ayo nama Rombla. Pas di Arab 2 tahun dia balik bisa moli emas, bisa moli baju harade murah. Ih, lain ku hebat-hebat dinya si Imas. Namun lagi bisa kabeli. Sabra sih gaji di Arab sih sabulan Rombla. Pokok nama tuh bisa kait kuramo. Hayang meuli naon bae ge bisa. Emangna ca Imas hirupna dan kitu bae ti baheula. Kan kami mah
nggak sengsara baik gitu. Kayaknya orangnya angkat telepon lagi ya. Di Arab. Halo, assalamualaikum. Aywa naam. Oh, aywa naam. Kalas, anak kalas fil bait. Oh, njen baba. Bukra anak kalam, njen. Jen. Assalamualaikum. Romlah ngomong naon tengah arti ahing mah. Mangkana, milu jeung urang ke Arab. Emang aya lowongan. Ya sih tadi nelpon, babahna di Arab, Yang geus yuk ira mangkatna. pageto. Teu bisa ka isuk. Teu bisa pan urangna rekan gesek biteula. Pujinya romblah urang heuh yang milu ya. Yang geus tenang bege. Tapi ongkosna kumaha urang teu bawa Ih, duit. ulah sieun ya, duit mah berat. Teh kami heula tenang bege. No beres ya. Ya pemirsa, seperti yang tadi sudah kita lihat, film tadi menerangkan bahwa ada seorang tetangga atau satu lingkup RT atau RW, nggak tahu tuh ya, nggak dijelaskan, Kayaknya sih cuman RT aja. mungkin RT lah. Di situ menjelaskan bahwa si ibu tadi iri dengan seseorang yang memakai perhiasan, yang memakai baju bagus, dan di situ si orang yang itunya tidak slow, malah dijadikan sebuah kesombongan. Wih, yang satunya gaya dong seperti itu, karena tadi yang sudah kita lihat si tetangga yang kayanya itu memang habis datang dari Arab. Oh, Jadinya- berarti kan dia mempunyai rezeki lebih, kemudian hidupnya berubah. Akhirnya para tetangga tahu bahwasanya ini seperti sini, akhirnya jadilah pembicaraan topik mereka. Gitu. Dan akhirnya si tetangga itu ataupun ruang lingkup itu, ibu itu malah ngiri. Nah, pendapat Ustaz sendiri tentang iri hati seperti apa, atau tentang film yang sudah ditayangkan, tanggapannya seperti apa? Ya, menurut saya sih seperti ini Bang ya. Iri merupakan sebuah akhlak yang tidak terpuji Bang. Kan akhlak kan ada dua ya. Akhlak mahmudah sama akhlak madmumah. Kalau mahmudah itu terpuji, madmumah itu tercela. Banyak sekali akhlak yang namanya akhlak madmumah. Entah itu sombong, entah itu iri, ataupun apalagi selain sombong dan iri. Dengki. Oh, iri dengki. Iri dengki, ria ataupun pamer itu merupakan akhlak yang madmumah. Kalau akhlak mahmudah maksudnya menolong, membantu ataupun yang lainnya. Kalau menurut saya sih ya, yang namanya iri adalah sifat emosional yang terdapat pada manusia. Sifat emosional itu ketika melihat orang lain itu mempunyai kelebihan, orang lain itu memiliki harta lebih, itu rasa sifat emosional yang kurang baiknya itu tumbuh itu. Bahkan yang namanya iri itu terkadang cenderung itu bisa menimbulkan sebuah fitnah, bisa menimbulkan sebuah fitnah, bisa menimbulkan sebuah membicarakan orang lain, bisa menimbulkan kalau bahasa kitanya itu syirik, syirik kepada orang lain. Biasanya yang namanya iri itu kebanyakan terjadi ketika orang yang kita lihat itu memiliki lebih baik daripada kita. Iya, memiliki kelebihan daripada kita. Seperti
rizkinya ataupun entah itu pangkatnya ataupun keturunannya. Itu ketika melihat seperti itu dia akan timbul yang namanya iya ya, kalau orang yang kaya mah kayak gini. Jadi yang ada itu nanti apa ya? Yang ada itu nanti membicarakan kepada orang lain, si orang terus membicarakan kepada orang yang seperti ini, bener enggak sih si itu kaya? Hasil apa ya? Dari mana ya? Akhirnya fitnah. Jangan-jangan dia nyupang atau pelihara apa itu? entok, bukan. Kirain entok. Iya, peliharaan kaki 4 gitu Iya. ya. Ataupun kalau itu kan membicarakannya, membicarakan, timbulnya kan fitnah. Nanti kalau seumpama yang mendengar itu tahu, akhirnya apa Pak? Ya terjadi ribut. Iya, ribut. Tapi dalam Islam Bu, ada loh diperbolehkan iri. Dalam Islam Bu, ada. Gimana itu? Ini juga pelajaran buat bagi kita ya Pak. Di dalam Islam itu Nabi pernah meriwayatkan dalam sebuah hadis, boleh kalian iri terhadap dua orang. Mungkin dua orang ini gambarannya lebih luas kalau dijabarkan. Yang pertama adalah kita boleh iri kepada orang yang memiliki harta, tapi harta tersebut itu dipergunakan ke jalan yang baik. Contoh seumpama Bang Alul itu kaya, hartanya melimpah, tapi hartanya itu bukan buat Bang Alul dan keluarga doang, tapi untuk mereka yang kekurangan, untuk mereka yang apa ya bahasanya didermakan, untuk masjid, untuk musola, untuk yayasan, untuk anak yatim piatu. Itu akan timbul, iya ya Allah, kayak uang itu orang kok kaya, kok bisa seperti itu. Saya ingin, saya iri, kepingin seperti itu. Irinya kebaikan. Iya, Jadi irinya. dia ngirinya pengen melakukan hal itu, bukan irinya kayak penemon. Wah. Iya, yang diperbolehkan irinya itu dalam sifat kebaikannya tadi. Iya. Kapan ya aku pengen kayak pengen nolongi wong sing kesusahan, pengen bantu sing lagi kekurangan. Yang pengen wong kayak gini haji, yang pengen naik munggah haji ya. Pengen mau haji. Iya. Saya nemen Pak. Bisa debahas wene. Kayak kemana sih pengen ya. Oh iya pengen deh. Tapi ada si Cimaning Bang. Pengen. Terus nyawa Si pengen. Cimaning ada satu lagi ya Enggak. yang Iri. diperbolehkan iri ya, yaitu orang yang memiliki ilmu dan ilmunya tersebut itu diamalkan. Paham Bang? Ketika saya mempunyai ilmu seperti ini, saya ajarkan kepada mereka, kepada anak-anak yang belum mengerti, kepada orang-orang yang belum mengerti. Kemudian seorang tersebut itu akhirnya tahu ya. Seumpama Bang Alul tukang edit foto ya, tukang editing foto. Bang Alul mempelajari anak-anak setempat nih, caranya seperti ini nih, caranya membuatnya seperti ini. Ataupun Bang Alul memberikan ilmu, contoh ilmu baca Al-Quran kepada anak-anak. Kemudian anak-anak tersebut akhirnya bisa membaca Al-Quran, dan nanti seterusnya nanti Bang Alul ketika bahasanya nanti Bang Alul akan mendapatkan bagian dari mereka yang sudah mengamalkan ilmu. Jadi kita boleh iri kepada seseorang tersebut. Oh iya ya, si itu mah
Si itu orangnya pinter tapi tidak pelit, tidak pelit terhadap ilmunya. Saya pengen seperti itu. Tuh, kan biasanya seperti itu ya Pak. Beda lagi kalau jadinya itu orang pintar nemen sih, sok nemen sih. Oh, belum tentu sok tapi di sok nemen. Itu mah bukan iri namanya, ingin menggurui. Orang udah jelas membuat kebaikan tapi malah disekak, disekaknya dikiranya sok-sokan. Padahal sih yang ngomongin tak apa kan yang baik gue nah, itu bisa masuk dalam kategori sombong. Udah sombong ya? Iya. Udah iri sombong lagi. Udah iri sombong. Nggak bisa lagi ya. Parah itu. Aduh. Iri. Kan dulu pernah ya Bang ya, ketika awal pembuatan manusia aja ya, setan itu iri terhadap siapa? Nabi Adam manusia. Iya benar. Irinya bisa masuk ketika mempunyai sifat iri, kemudian timbullah rasa sombong. Kata setan kan, saya mau terbuat dari api, dia mau dari tanah, baikan saya daripada dia. Makanya si setan tersebut itu kan oleh Allah dicap selamanya tidak akan masuk ke dalam surga ya Allah bersama orang-orang yang musyrik di dalam api neraka. Itu Pak. Ya, ada kesimpulan mungkin? Kesimpulannya kayak gini Pak. Sifat iri itu memang terjadi pada setiap manusia, tapi bisa kita menghindarinya. Bisa menghindarinya yaitu dengan cara apa? Bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur, insya Allah sifat iri itu akan hilang dari dalam diri kita. Contoh seperti ini, Bang Alun punya mobil baru, kita sebagai tetangga jangan iri terhadap Bang Alun, tapi bersyukur, ya Allah Mas Alun sekarang mobilnya baru, nanti kalau seumpama saya ada kebutuhan, ada apa-apa, nanti bisa tolong sama Mas Alun. Itu ketika kita mensyukuri apa-apa yang kita miliki, itu insya Allah tidak akan timbul yang namanya sifat iri, lebih-lebih iri hati, iri dengki. Berbahaya. Wah, luar biasa ya perbincangan kali ini tentang iri ya. Mudah-mudahan kita juga terhindar dari sifat iri, dengki dan lain sebagainya ya. Ini berhubung waktunya kayaknya teman-teman yang sedang nonton sedang puasa. Berhubung kita kan taping ya malam ya. Kitanya malam ya. Iya, kalau mereka kan yang nonton memang sebelum berbuka puasa. Kayaknya ini menantikan berbuka puasa. Mudah-mudahan pahalanya juga lancar. Puasanya lancar. Ya, pahalanya lancar alhamdulillah. Dan diterima. Iya, beda ya. Ya, beda ya orang yang awam sama enggak ya ngomongin. Bukan gitu Bang. Intinya balelol ngomongnya. Itu saja mungkin bisa dijadikan sebuah manfaat atau ada hikmah dari apa yang telah kita diskusikan ini atau beliau sampaikan tadi. Kurang lebih ya mohon maaf ya. Iya. Mohon maaf. Karena lebih baik maaf ya. Itu saja ya dari kami. Kita pantengin Banjur Ramadan dan jangan lupa saya ingatkan kembali barangkali ada yang mau bersedekah di sini ya. Bah, ini nggak ada disuruh subscribernya itu Bang? Nggak usah. Enggak. Saya nggak terlalu meminta subscriber. Iya. Yang penting ini bermanfaat saja. Berarti silakan tonton. Gak usah subscribe. Gak usah subscriber. Nonton saja. Kalau dapat subscriber itu mau bonusnya. Bonus. Ya kalau memang ikhlas ya silakan. Saya nggak akan iri. Masih dong. Ya mudah-mudahan kan. Kan kebanyakan gitu. Saya subscribe, saya nonton yang kaya masih Alul dari YouTube. Ya boro-boro sekarang ya belum dapat. Yang penting mah intinya saya mah ini udahlah
plong-plongin aja, yang penting bermanfaat aja gitu Ustaz ya. Iya, iya. Ya, tadi ada film dari kesenian dan juga berkolaborasi dengan agama. Mudah-mudahan ini adalah sebuah terobosan biar dakwah tapi tidak menjenuhkan karena adanya tadi selingi film dan lain sebagainya. Ya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap pantengin Banjir Ramadan setiap harinya di bulan suci Ramadan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.